Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Riki Rohmanto, Eskom MKo, dosen tetap program studi Bisnis Digital Fakultas Komputer pada Universitas Mesum, Sumedang, Jawa Barat. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unit Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu desain grafis. Saya mengajar mata kuliah desain grafis pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah desain grafis ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus MK202003. Adapun deskripsi mata kuliah desain grafis yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam desain grafis berbasis vektor dan bitmap. Mahasiswa akan mempelajari konsep visual, prinsip desain, dan teknik penggunaan perangkat lunak desain grafis seperti CorelDRAW atau untuk desain berbasis vektor, dan Adobe Photoshop untuk manipulasi gambar berbasis bitmap atau pixel. Sistem pembelajaran perkuliahan desain grafis diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS serta mengunggah tugas secara online di siakatmesumuniversity.ac.id, sementara diskusi interaktif, studi kasus, presentasi praktik dilaksanakan secara langsung di lab komputer. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Diantaranya adalah yang pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori desain grafis. Yang kedua, studi kasus desain. Mahasiswa dianalisiskan terhadap karya nyata dari dunia industri, baik desain cetak maupun digital, untuk memahami konteks, tujuan, dan keputusan visual. Mahasiswa bisa membedah elemen desain, tujuan klien, dan audiens sasaran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah project-based learning. Mahasiswa mengerjakan proyek nyata seperti pembuatan logo, brosur, atau kampanye media sosial untuk klien fiktif atau real. Dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Capaian pembelajaran meliputi yang pertama CPL 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar desain grafis serta prinsip visual seperti warna, bentuk, dan komposisi. CPL 2, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak desain grafis berbasis vektor, kemudian raster untuk Photoshop secara profesional. Lalu di CPL 3, mahasiswa mampu mengembangkan solusi komunikasi visual melalui media cetak dan digital. CPL 4, mahasiswa mampu menyusun portofolio karya desain grafis sesuai dengan standar industri kreatif. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar desain grafis dan perbedaan grafis vektor dan bitmap. CPMK 2, mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak CorelDRAW untuk membuat desain berbasis vektor. CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan Adobe Photoshop untuk melakukan editing dan manipulasi gambar. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan portofolio desain yang siap pakai untuk kebutuhan akademik atau profesional. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah desain grafis ini meliputi 1. Modul atau RPS dapat diunduh di siakatmesumuniversity.ac.id. Yang kedua, PowerPoint
atau studi kasus. Dan yang ketiga, video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah desain grafis ini meliputi yang pertama adalah pengantar desain grafis, kedua pengenalan CorelDRAW, 3 desain objek vektor, 4 desain logo dan identitas visual, 5 layout desain publikasi, 6 ekspor dan finalisasi desain vektor, 7 desain banner, 8 pengenalan Adobe Photoshop, 9 editing dan manipulasi foto besar, kemudian yang 10 adalah layer dan masking, kemudian 11 tipografi dan efek teks, dan yang ke-12 desain poster dan media sosial, 13 finalisasi desain dan optimasi web, dan yang terakhir adalah review portofolio. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari simak video pembelajaran mata kuliah desain grafis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ketemu lagi dengan Bapak Kiki Roman Enko. Kita akan bahas mata kuliah desain grafis ya. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar teman-teman ya, materi yang kemarin Bapak sudah ajarkan, yaitu pengenalan di desain grafis, termasuk tentang vektor, kemudian bitmap ataupun toolbox dan menu bar yang ada di desain grafis ini. Nah, untuk materi pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai desain logo teman-teman ya. Jadi silakan dibuka aplikasi CorelDRAW-nya di PC teman-teman masing-masing. Nah, Bapak di depan sudah memberikan contoh. Ini kita akan buat desain logo sederhana. Di sini ada desain logo digital Universitas Masuk teman-teman ya. Jadi kita akan kupas satu persatu langkahnya seperti apa. Baik, sudah dibuka teman-teman? Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Pertama teman-teman buka aplikasi Corelnya, kemudian pilih di sini Ctrl N atau File New. Teman-teman name-nya dirubah menjadi desain logo. Oke, kemudian presetnya teman-teman pilih saja custom. Selanjutnya adalah number of page. Nah, di sini number of page-nya satu saja, teman-teman. Kemudian primary color mode. Nah, sebelumnya di minggu sebelumnya Bapak sudah bahas apa itu CMYK dan RGB. Nah, karena kita akan membuat desain logo, berarti kita pilihnya adalah RGB. Kenapa RGB, teman-teman? Karena RGB itu kita akan publish, betul? Betul. Nah, kalau CMYK untuk di print atau dicetak. Nice, teman-teman smart sekali. Oke, selanjutnya di sini ada dimension. Di sini page size-nya pilih custom lagi teman-teman. Lalu width-nya 210. Sampingnya adalah milimeter, jangan senti, jangan meter, tapi teman-teman pilihnya adalah milimeter. Lalu height-nya samakan dengan yang wide, yaitu adalah 210 mm. Kemudian orientation-nya kita akan pilih. Di sini ada dua pilihan teman-teman ya, ada portrait dan landscape. Nah, kita pilihnya adalah portrait, tegak lurus ke atas. Kemudian resolusinya kita pilih 300 karena resolusi di desain grafis itu adalah yang paling bagus adalah 300. Kemudian kalau sudah oke. Nah, tampilannya kanvasnya seperti ini, sama ada yang beda? Oke, nice. Berarti kita lanjut ya. Nah, di contoh tadi Bapak buat teman-teman adalah sebentar. Nah, di sini ada lingkaran hitam dan putih. Berarti langkah pertama kita sekarang adalah membuat lingkaran, teman-teman. Silakan. Berarti di sini sudah ada toolbox ya, teman-teman. Kemarin sudah ada menu bar di atas. Nah, berarti pilihnya adalah ellipse ya. Nah, di CorelDRAW ini agar lingkarannya atau desain teman-teman bagus, lingkarannya sebelum diklik itu menggunakan apa? Shift. Betul, Dimas. Nah, silahkan dipraktekkan. Berarti tekan di mouse lalu bikin lingkaran seperti ini misalnya. Kalau tidak bisa pakai shift, pakai Ctrl atau CTRL. Silahkan.
Oke, sampai sini dulu ada kesulitan? Aman? Oke, boleh dilanjut ya. Nah, teman-teman di sini ada 3, 6, 9 kotak. Nah, di setiap kotak ujungnya pada saat kita arahkan kursor itu bisa untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil gunakan shift di keyboard teman-teman. Boleh dicoba ya. Shift misalkan ke atas, kemudian ke bawah. Kalau ke atas itu memperbesar, kalau ke bawah untuk memperkecil. Sekiranya sudah bagus seperti ini, teman-teman sekarang coba di sini ada color palette ya untuk pewarnaan desain kita. Karena ceritanya kita akan membuat desain logo ya. Nah, kita pilih warnanya warna hitam black. Oke, sudah. Nah, sekarang kita duplicate lingkaran ini teman-teman. Caranya adalah CTRL C kemudian CTRL V bisa, atau satu lagi adalah CTRL D. Nah, sekarang kita pakai yang CTRL C kemudian V. Sudah? Nah, berarti otomatis kalau tadi mengedit di sini ini sudah terduplikasi teman-teman ya. Sekarang arahkan kursornya ke sebelah kanan, kemudian menggunakan shift ke bawah. Ganti warnanya menjadi white. Nah, berarti sudah ada 2 warna. Sampai sini, apakah ada kesulitan teman-teman? Aman? Baik. Kalau aman, kita lanjutkan. Nah, setelah itu, karena tadi sudah Bapak buatkan contohnya, berarti sekarang tahap selanjutnya adalah teman-teman membuat tekstur ya. Menggunakan di sini ada huruf A. Kita coba guys. Kita klik huruf teksturnya, kemudian klik saja, kemudian ganti menggunakan tulisan bisnis digital. Nah, tolong diperhatikan kalau sudah mengetik ini biasakan teman-teman mengklik pick tool ya. Kenapa? Kenapa ada yang tahu? Agar bisa digerakkan si desainnya atau tulisannya ya. Nah, setelah ini teman-teman tinggal diklik teks lagi ya. Lalu di sininya di blok. Kemudian jangan lupa fontnya atau ukuran tulisannya atau gaya style tulisannya boleh diganti. Di sini Bapak pilihnya adalah Clarendon PKKBT misalkan. Nah, untuk ukuran font size di sini boleh dirubah ya. Ada yang 18, 24. Nah, karena desainnya biar terlihat, teman-teman pilih 36. Seperti ini. Apakah sudah? Sudah ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman tadi membuat desain ataupun tulisan bisnis digital, di sini teman-teman tolong perhatikan, di sana ada menu bar ya, di atas ada di sini file, edit, view, layout, kemudian ada text table. Nah, teman-teman sekarang pilih teks. Kemudian yang dipilih adalah fit text to web. Sudah. Nah, setelah itu coba gerakan mouse teman-teman. Nah, seperti ini terlihat ya. Jadi teman-teman tadi tulisan yang dari luar kita akan masukkan ke dalam lingkaran yang akan kita buat logo. Seperti ini. Setelah ukurannya sesuai ataupun pas, teman-teman boleh diklik sekali saja. Nah, di sini tidak terlihat kenapa? Karena tulisannya adalah warna hitam. Nah, agar terlihat tulisannya kita rubah di color palette-nya menjadi pilihan warna putih. Coba diklik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ukurannya kurang pas, ini teman-teman arahkan saja kursornya ke sebelah paling kanan. Nanti tinggal digerak-gerakkan. Seperti ini contohnya. Nah, apabila kurang terlalu ini pendek, misalkan ukurannya boleh ditarik saja. Kalau ternyata sudah pas, boleh dibalikin kembali. Seperti itu ya. Baik. Nah, kalau tadi dicontoh sudah dibuat, berarti kalau di atasnya sudah ada bisnis digital, kita akan tambahkan satu di bawah tulisannya. Tekniknya sama seperti tadi teman-teman. Berarti pilih text tool, kemudian klik di sini, lalu diketik univ, kemudian masuk, universitas masuk. Kemudian sama tekniknya seperti tadi, kita blok ya.
kemudian diganti ukuran atau tulisannya menjadi stylenya adalah Clarendon BRKBP. Nah, kalau teman-teman tidak ada Clarendon, boleh silakan apa saja, yang penting tulisannya atau style tulisannya adalah agak tebal. Kalau Bapak di sini ada Clarendon BRKBP. Setelah itu ukurannya diganti biar selaras atau sama dengan yang di atas. Berarti berapa? 30. Nah, nice Lisa. Pilihnya 36. Setelah ini hampir sama kayak tadi, berarti arahkan dulu ke sebelah sini biar gampang memindahkannya. Nah, sekarang universitas ini kita akan pindahkan tulisannya ke dalam lingkaran tapi bagian bawah. Caranya sama ya. Berarti pilih teks, kemudian pilih apa? Betul, nice, fix text to pen, lalu arahkan ke sini. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman. Tolong diperhatikan dulu arahan dari Bapak ini. Nah, kalau yang tadi kan langsung tegak lurus. Nah, kalau sekarang itu pasti terbalik. Tapi sekarang klik dulu aja. Nah, setelah diklik, agar terlihat desainnya atau tulisannya ganti menjadi warna putih. Nah, ini yang agak sulit teman-teman. Tolong diperhatikan. Nah, kita akan balikan arahnya, kemudian disamakan seperti yang di atas. Caranya adalah teman-teman pilih menu mirror text horizontally. Coba klik sekali. Nah, ada perubahan ya. Tadi di bawah, sekarang terbalik ke atas. Sekarang kita arahkan mirrornya ke yang sebelah sampingnya, yaitu adalah mirror text vertically. Ini supaya apa? Biar ininya terbalik ke atas. Klik sekali. Nah, betul ya? Jadi sesuai dengan yang di atas. Tapi ini kalau bahasa desain grafis kurang eye catching. Kita baguskan dulu ya. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah saja. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di kiri kanannya masih kosong, tolong teman-teman boleh tarik di sini ke atas ya. Berarti tarik menggunakan shift ya. Ada desainnya profesional, perfect, the best. Seperti ini. Kemudian yang atasnya juga sama, kalau mau disesuaikan boleh. Nah, kurang lebih segini. Sampai sini ada yang kesulitan? Aman? Aman ya? Nah, di sini masih ada kekosongan teman-teman ya. Ini kalau bisa dimaksimalkan, kita akan tambahkan, mungkin kita akan manfaatkan di sini ada di menu tools ada yang namanya star, bintang, kita pilih ya, biar kita variasikan ini desainnya. Kemudian tahan kontrol. Setelah itu jangan dulu dikasih warna, tapi teman-teman biar ukurannya sama, berarti di duplikat, Ctrl C atau Ctrl V atau Ctrl D. Nah, kalau sudah jadi dua, ini teman-teman seperti biasa, ininya di blok dulu ya desain bintangnya. Kemudian kita kasih warna putih. Lalu coba sekarang pindahkan bintang ini ke dalam desain lingkaran tadi. Kurang lebih seperti ini. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa mengikuti arahan dari Bapak ya. Nah, sini sudah tampak 80% teman-teman desain yang teman-teman tadi bikin. Desain logo sederhana ya. Nah, setelah Bapak lihat, tengahnya masih kosong ya. Kita akan variasikan juga karena judulnya adalah bisnis digital terus masuk logonya. Kita akan masukkan teks berhuruf B dan D karena identik dengan bisnis digital. Berarti langkahnya seperti apa? Kayak tadi ya. Pilih apa? Tekstur, betul. Berarti klik teks, kemudian ketik huruf B misalkan. Kemudian karena tulisannya kecil, ini boleh dibesarkan dengan cara tahan shift ya, seperti ini. Kemudian ini fontnya bebas, silakan teman-teman bervariasi, mangga. Mau pakai Bernan,
kemudian silakan dipilih saja. Yang penting tulisannya adalah tebal. Misalkan Cooper, apa pakai Cooper ya? Seperti ini B. Nah, kalau ini ukurannya dan fontnya mau sama, teman-teman tidak usah tekstur lagi, tapi tinggal diklik saja yang tulisan B ini kita duplikat menjadi huruf D. Caranya berarti Ctrl D dulu, berarti B-nya sekarang sudah jadi ada 2 ya. Nah, untuk merubah tulisan B ini, teman-teman sekarang baru ke tekstur lagi dengan cara memblok tulisannya. Coba ya dipraktekkan. Jika ada pertanyaan boleh dilontarkan kepada Bapak ya. Sampai detik ini aman ya? Aman ya. Oke, kita lanjut. Berarti huruf B ini kita rubah menjadi huruf D seperti ini. Biasakan setelah mengklik tulisan tekstur, teman-teman tolong menggunakan pictool agar desainnya bisa dirubah-rubah ya, atau digeser-geser. Oke, next, lanjut guys. Klik pictool, kemudian B ini teman-teman arahkan ke sini. Kurang lebih ukurannya seperti ini. Kalau terlalu besar boleh dikecilin di sini ya. Ini dikira-kira saja. Oke, kemudian yang D-nya juga sama. Nah, teman-teman tinggal atur posisi dari desain yang teman-teman sudah buat. Kalau sekiranya sudah puas, boleh. Tapi kalau masih belum puas, boleh dirubah-rubah dulu saja ya. Karena di mata kuliah desain grafis ini teman-teman dilihat dari hasilnya ya. Karena teman-teman kan materinya praktik. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah beres teman-teman ya. Jadi sudah desainnya 100%. Tapi kalau teman-teman sudah, ada yang sudah? Sudah ya? Nah, setelah ini Bapak akan ajarkan cara teknik set dari desain ini. Jadi sebelum teman-teman nanti disimpan, nanti Bapak akan coba peragakan caranya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini sudah 100% teman-teman ya. Bisnis digital universitas masuk. Tinggal teman-teman, langkah pertama untuk men-set file ini atau desain ini adalah pertama kita blok dulu atau kita arsir dulu. Lalu ini di CTRL-G, artinya adalah desain ini kan tadi masih terpisah. Sekarang kita akan gabungkan semuanya. Karena kalau terpisah pada saat ditarik nanti bakal bercerai ya. Nah, kalau sudah di CTRL-G artinya di grup, berarti ini sudah bersatu. Coba dipraktekkan dulu. Di blok dari kiri sampai ke atas, diarsir seperti ini teman-teman. Kemudian Ctrl G. Kalau sudah, kita cek ya apakah sudah bergabung. Nah, ini sudah bergabung ya. Tandanya desain yang teman-teman tadi sudah bersatu. Nah, setelah ini adalah pilih file, kemudian pilih ekspor. Nah, di sini teman-teman boleh simpannya mau di mana, misalkan di folder picture, dipilih foldernya misalkan desain logo BD, karena BD itu identitas di bisnis digital. Kemudian klik 2 kali di dalam logo. Nah, di sini teman-teman jangan sampai lupa ya. Di sini format atau settingnya diganti dari misalkan PDF atau JPG, kita akan pilih PNG. Tahu artinya PNG? Portable Network Graphic. Kalau JPG itu belakangnya ada gambar. Kalau PNG itu tembus pandang. Jadi tidak ada logo di belakangnya. Jadi kita sekarang pilihnya adalah PNG. Kemudian lalu ekspor. Tunggu dulu. Nah, ini teman-teman yang tadi Bapak jelaskan. Kalau JPG belakangnya ada background. Kalau PNG sekarang tembus pandang. Jadi ini bisa langsung dicetak ataupun bisa dibuatkan jadi profil di PC teman-teman ataupun di HP teman-teman bisa ya, ataupun di laptop. Kalau sudah muncul seperti ini, export to PNG, teman-teman tinggal klik OK. Sudah? Sekarang kita lihat hasilnya. Hasil teman-teman membuat desain. Kita cek di picture kalau Bapak tadi ya. Kemudian desain logo. Nah, desain logo. Nah, ini ya. Nah, jadi bisnis digital universitas masuk.
Apakah sama? Oke, mantap. Aplaus dulu buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, apakah ada kebermanfaatan atau ada kesimpulan dari teman-teman untuk materi hari ini? Silakan. Baik, Saudara Randy, silakan. Baik Pak, terima kasih atas materi hari ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya ya. Karena Randy lagi membuka usaha di bidang toko sembako dan brand kaos kaki. Oke, nice. Berarti Randy itu seorang entrepreneur keren. Terus? Terima kasih Pak. Soalnya ini sangat bermanfaat di bidang usaha saya untuk mempromosikan usaha-usaha saya. Oke, baik Randy. Terima kasih atas apresiasinya untuk materi kali ini. Semoga usahanya lancar Randy ya, dan materi yang sekarang bisa diterapkan di usahanya yang sekarang Randy rintis. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan Bapak. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Desain Grafis pada program studi Bisnis Digital Fakultas Komputer Universitas Maisum, Sumedang, Jawa Barat. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.